Seperti biasa, buat kalian yang ketinggalan ceritanya, bisalah cek link yang ada di deskripsi atau playlist di channel ini. Jangan lupa juga bantu like dan subscribe, bantu channel ini menuju 1 juta subscriber pada tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai. Lanjut. Karena ketika semua ketegangan berlangsung, ternyata seorang wanita bernama Paula dan beberapa anggotanya datang menahan Carol dan Maggie yang telah terlihat melumpuhkan salah satu anggotanya. Hingga ia pun meminta Rick dan anggota lainnya untuk segera menyerahkan diri. Rick sempat menolak permintaan itu, mengingat ada salah satu anggota Paula bernama Proman yang saat ini berada di tangannya. Maka dari itu, ia mencoba merayu Paula untuk melakukan penukaran dan menghentikan semua kekacauan ini. Donnie sempat merasa cemas karena dirinya sangat membutuhkan penanganan dan hanya Proman lah satu-satunya tenaga medis yang mereka miliki. Namun Paula telah menolak karena ia sangat yakin bahwa Proman bisa tetap bertahan dan segera membawa Carol dan Maggie pergi dari sana. Paula pun menahan mereka di sebuah ruangan. Bahkan saat itu mereka benar-benar dibuat sadar bahwa wanita itu benar-benar sangat kejam. Namun tetap saja ketika wanita itu pergi untuk merawat Donnie, Carol dan Maggie mulai berusaha untuk keluar dari tempat ini. Sayang sekali usaha mereka harus gagal karena Paula telah kembali dan bahkan juga mengajak anggotanya yang tersisa bersamanya. Carol pun begitu cemas dan sangat membutuhkan pertolongan. Semula Paula dan kawan-kawan tak memperdulikan hal itu, namun Maggie terus memohon agar ia bersedia untuk membantunya. Carol pun merasa sangat bersalah dengan keadaan ini. Ia merasa bahwa tak lagi berguna untuk kelompoknya. Dengan itu ia pun memohon kepada Paula untuk tidak menyakiti Maggie beserta calon buah hatinya, yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Hah, di saat seperti ini kamu hamil? Apakah kamu stupid, bro? Meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan, Maggie tetap tak mau terlihat lemah dan terus menjawab perkataan yang Paula lontarkan. Hingga perbincangan mereka pun sempat terhenti dengan rasa sakit Donnie yang tak tertahankan lagi. Maggie pun memberitahu bahwa saraf pria itu sudah melemah dan harus segera mendapatkan perawatan. Mungkin saja orangmu Primo dapat mengatasinya, sehingga ia berharap Paula mau pergi menemui Rick dan memperbaiki perselisihan ini. Namun nampak ego Paula terlalu besar dan tak memperdulikan perkataan Maggie sedikit pun. Hingga Donnie pun merasa bahwa semua ini terjadi karena Carol, sehingga dirinya berniat untuk segera membalas perbuatannya. Paula mencoba untuk menghentikan Donnie karena saat ini mereka masih membutuhkan Carol dan Maggie agar kelompok Rick tak berani menyerang. Namun pria itu benar-benar sudah tak peduli dan bahkan tak segan-segan untuk menyingkirkan Paula yang mencoba menghalanginya. Maggie yang tak mau Carol tersakiti pun segera terus berusaha melawan. Namun dengan posisinya yang kurang oke membuat posisinya benar-benar sulit. Untung saja Paula kembali bangkit dan langsung melumpuhkan Donnie di sana. Dengan kejadian itu, Paula pun tak mau terus-menerus mengulur waktu dan segera menyuruh Chili untuk menginterogasinya. Benar saja, Chili pun mulai menanyakan lokasi camp yang menjadi tempat tinggal kelompok Maggie saat ini. Karena sebenarnya ia juga penasaran bagaimana bisa Maggie masih mempunyai pakaian yang rapi dan bahkan mempunyai waktu untuk membuat dedek bayi. Tentu Maggie tak akan memberitahu hal itu dan terus mencoba mengalihkan perhatian agar hubungan mereka membaik. Namun wanita itu kembali menegaskan bahwa dirinya tak membutuhkan rasa simpatik dari Maggie karena yang ia butuhkan hanyalah titik lokasi camp mereka tinggal saat ini. Pada saat itu ternyata Rick juga kembali berusaha menghubungi Paula untuk menyelesaikan permasalahan. Carol pun mengatakan bahwa Paula sebenarnya tak perlu berjuang untuk melawan karena anggota kelompoknya lah yang memulai dengan menyerang di tengah jalan dan berniat untuk merampas semua yang kelompoknya miliki. Mendengar hal itu, Mols malah semakin terkejut karena sadar bahwa anggota Rick lah yang telah meledakkan kelompok T dan menghancurkannya berkeping
berkeping-keping. Bahkan Miles juga semakin tegas, dan kamu tahu siapa Negan? Ya, kami semua inilah Negan. Hingga Paula pun kembali menghubungi Rick untuk menyampaikan perubahan dan mengajak mereka bertemu di suatu tempat membuat perdamaian, yang padahal ia tengah berencana untuk membantai mereka. Carol yang menyadari hal itu pun mencoba kembali merayu Paula agar keadaan tak semakin kacau. Namun wanita itu benar-benar sudah tak peduli lagi. Hingga ketika wanita itu beranjak pergi, Carol langsung mencari cara untuk melepaskan diri dan segera pergi menemui Maggie untuk mengajaknya keluar dari tempat ini. Maggie pun sempat mengajak Carol untuk memeriksa keadaan Donnie. Namun ternyata pria itu sudah mati, dan seketika Maggie mempunyai rencana untuk memanfaatkan keberadaannya. Hingga ketika Miles kembali datang melakukan pemeriksaan, tiba-tiba Donnie yang telah menjadi zombie menggigitnya dengan sangat brutal. I wanna bloody up that knife. Carol dan Maggie benar merasa terancam dan berniat untuk segera pergi. Namun langkah mereka semakin sulit ketika melihat beberapa zombie yang berada di hadapan mereka. Hingga tiba-tiba Paula datang melihat pelarian tersebut. Go on, do it. Your people have destroyed my home. The things I've done. Just run. Carol, shoot her. Go ahead. You were her. I told you to run. Meet us on the kill floor. Tak hanya itu, Carol juga menyempatkan diri untuk menghubungi seluruh rekan Paula dan meminta mereka pergi ke ruang pembantaian untuk menghadiri pertemuan. Carol sebenarnya merasa sangat bersalah dengan semua ini. Terlebih lagi ia juga berpikir bahwa ini terjadi karena dirinya menembak Donnie. Namun mau bagaimana lagi? Tak ada kata-kata indah yang sanggup Maggie ucapkan selain memintanya untuk tetap tenang. Hingga ketika pria-pria anggota Paula mulai berdatangan, Carol segera memberanikan diri untuk membakar mereka semua di sana. Dengan keberhasilan itu, mereka pun berniat untuk segera pergi, dan siapa sangka ternyata Glenn beserta anggota lainnya juga telah menunggu kedatangan mereka. Tentu saja anggota Rick sangat unggul saat ini. Maka dari itu Rick juga kembali menginterogasinya. Dari mana kamu mendapatkan motor Daryl? Dan di mana posisi Negan saat ini? Proman pun menjelaskan bahwa dirinya tak tahu menahu asal-usul motor yang sempat ia kendarai. Namun jika soal Negan, dengan tegas ia mengatakan bahwa Negan itu adalah dirinya. Karena seperti yang kita tahu bahwa semua orang di kelompok ini menyebut dirinya sebagai Negan. Dan setelah pertempuran yang cukup sengit berlangsung, mereka pun memutuskan kembali ke Alexandria untuk segera mengisi pos-pos keamanan yang kosong dan juga bude Carol yang terus menikmati kesendirian. Pada saat itu Rick juga sempat penasaran dengan Morgan yang tiba-tiba membuat sebuah ruang tahanan yang entah akan ia gunakan untuk apa. Tak lupa dengan Rosita yang memutuskan untuk mencari penjantan lain karena ternyata Abraham benar-benar mengajak Eugene meninggalkan mereka. Hingga di sela-sela kesibukan mereka, Dennis datang menemui Rosita karena ia berencana
berencana untuk mengajak Daryl pergi ke bekas apotik tempatnya bekerja untuk mencari persediaan P3K. Untuk itu Daryl pun mengajak mereka untuk bergegas karena perjalanan di malam hari jauh lebih berbahaya. Siapa sangka perjalanan mereka sempat terhenti dengan adanya pohon tumbang yang menutupi jalan, sehingga Daryl mengajak mereka mencari rute lain untuk mengurangi resiko dari bahaya yang senantiasa mengintai mereka. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Eugene dan Abraham yang terus pergi menyusuri kota. Hingga setelah pencarian yang panjang, mereka pun berhasil menemukan tempat yang tepat untuk berlindung, dan bahkan Eugene juga merasa dapat mulai merakit persenjataan di sana. Tentu Abraham sangat senang mengetahui apa yang akan Eugene lakukan, hingga tiba-tiba perhatian mereka mulai teralih dengan adanya seekor zombie yang berniat menyerang. Semula Abraham ingin langsung menghabisinya, namun Eugene menegaskan bahwa dirinya lah yang akan menangani satu hama ini. Strike two. You had zero. Sayang sekali, kehebatan Eugene tidak seperti yang ia bayangkan. Tapi apa? Eugene malah terlihat kurang senang dan merasa dapat melindungi dirinya sendiri. Bahkan pada saat itu ia juga mengatakan bahwa tak lagi memerlukan bantuan dan juga menegaskan bahwa Abraham masih dapat bertahan sampai detik ini karena kepintarannya. What is up with you? Mungkin perkataan ini tuh Eugene ucapkan untuk meyakinkan bahwa dirinya sudah sanggup menghadapi semua ini. Namun tetap saja hal itu membuat Abraham kecewa sampai akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Dan perjalanan Daryl, Rosita dan juga Dennis memang sangat melelahkan. Namun meskipun begitu mereka terus bergegas hingga mereka pun tiba di apotik tempat Dennis dulu meniti karir dan segera melakukan pemeriksaan. Daryl yang tak mau membuang-buang waktu pun mulai membobol pintu yang menjadi penghalang, hingga pada akhirnya mereka dapat tersenyum manis dengan adanya obat-obatan yang masih tersusun rapi di sana. Siapa sangka perhatian mereka mulai teralih dengan adanya suara mencurigakan. Daryl dan Rosita pun tak mau memperdulikan hal itu, namun Dennis yang merasa penasaran pun memberanikan diri untuk mendekatinya, yang ternyata salah satu mantan pasien Dennis yang gagal diselamatkan dan kini telah berubah menjadi zombie. Dennis pun merasa sangat bersalah dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia benar-benar merasa tak berguna berada di tengah-tengah situasi ini. Namun Daryl dan Rosita terus berusaha membuat Dennis tenang dan mengajaknya untuk segera kembali ke perkemahan. Langkah kaki begitu berat hingga Dennis pun melihat sebuah kotak pendingin yang mungkin masih dapat digunakan. Namun ketika ia mendekat ternyata ada seekor zombie yang terjebak di sana. Meski hanya seekor zombie yang berhasil ia lumpuhkan, namun tetap saja itu menjadi pencapaian luar biasa untuknya. Bahkan Dennis juga menegaskan bahwa mulai saat ini dirinya tak mau berdiam diri berlindung di dalam camp dan akan terjun langsung ke lapangan karena dirinya merasa sanggup bertahan dengan kemampuan yang ia miliki. Dan seketika perkataan itu terbantah dengan anak panah yang menancap di kepalanya. Hingga sebuah kelompok datang meminta Daryl dan Rosita untuk menyerah karena ternyata kelompok itu juga telah menahan Eugene di sana. Kalian ingat ini siapa? Ya, Dwight, pria yang saya kenal sebagai si Jack yang pernah menahan Daryl di tengah hutan dan kini ternyata telah bergabung menjadi anggota kelompok Xavier atau Negan. Daryl dan Sasha pun begitu cemas dan terus berusaha mencari cara untuk melakukan perlawanan. Namun Dwight semakin mendesak mereka untuk menunjukkan camp yang mereka tempati. Siapa sangka ketika ketegangan tengah berlangsung, Eugene menyadari keberadaan Abraham dan segera memberitahu Dwight berniat untuk mengalihkan perhatian. Someone, you start with our companion hiding over there behind.
Namun meskipun begitu tetap saja menyimpan kesedihan yang teramat dalam karena Dennis harus gugur dan juga Eugene yang terluka cukup parah di sana. Maka dari itu mereka pun bekerja sama untuk membawanya kembali ke camp agar segera mendapatkan perawatan. Dan di luar dugaan karena ternyata kejadian itu membuat hubungan Abraham dan Rosita mulai membaik. Dan setelah penanganan yang cukup menguras tenaga, mereka pun dapat bernapas lega ketika melihat Eugene telah sadarkan diri. Abraham yang merasa bersalah karena telah pergi meninggalkannya pun meminta maaf dan mulai mengakui kemampuan Eugene saat ini karena ia benar-benar tak menyangka Eugene berani menggigit kelamin demi keselamatan mereka. Tak lupa Daryl juga mengajak Carol untuk memberi pemakaman yang sepantas untuk Dennis karena wanita itu merupakan sosok yang membuat anggota lain terkesan. Hingga pada akhirnya mereka kembali ke pos penjagaan untuk memastikan wilayah mereka tetap aman sentosa. Kesedihan tergambar jelas di raut wajah Carol. Bahkan saat ini ia merasa seperti telah kehilangan semangat dan ingin pergi solo rank mencari kehidupan yang dapat membuatnya tenang. Pada saat itu Toby juga datang mendekati Carol untuk menghabiskan waktu bersama. Tanpa menyadari Carol berniat pergi dari sana. Mereka benar-benar tak menyadari bahwa Carol telah pergi karena bisa kita lihat mereka semua masih begitu tenang menjalankan tugas menjaga keamanan. Dan singkat cerita, Magicom pun mulai datang menemui Glenn dan Maggie untuk ikut serta merapikan semua persenjataan di sana. Hingga perhatian mereka teralih ketika melihat Daryl beranjak pergi, sehingga Glenn dan Magicom yang merasa akan ada sesuatu hal buruk pun bergegas untuk mengikutinya. Abraham yang melihat hal itu juga berniat untuk turut serta dalam kepergian mereka, namun Rosita melarang dan dirinya lah yang akan ikut dalam perjalanan ini. Bersamaan dengan itu Toby juga mulai sadar dan bergegas datang menemui Rick untuk memberitahu bahwa Carol telah pergi. Tentu saja informasi itu membuat Rick cemas dan mereka bergegas pergi ke pos penjagaan untuk memastikan di mana Carol saat ini. Namun Sasha benar-benar tak mengetahui hal itu, yang padahal dirinya sudah mengawasi seluruh tempat 24 jam non-stop. Bahkan Abraham juga memberitahu bahwa Daryl telah pergi dan Rosita, Magicom beserta Glenn tengah berusaha untuk kembali menemukannya. Mendengar hal itu Morgan pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan bergegas melakukan pencarian. Begitu juga Rick yang tak mau ketinggalan, mulai beranjak pergi dan tak lupa berpesan agar mereka tetap berjaga memastikan keamanan. Dan ternyata Carol yang berniat pergi mencari kedamaian tiba-tiba tanpa sengaja malah berpapasan dengan sebuah kelompok separatis yang langsung berusaha menghentikannya. Seseorang bernama Jiro pun langsung memintanya turun dan memberitahu kemana tujuannya saat ini. Namun Carol tetap berusaha untuk menutupi identitasnya. Namun tanpa kalian sadari ternyata Jiro dan kawan-kawan telah lama mengawasi Alexandria dan pernah melihat keberadaan Carol di sana. Maka dari itu Jiro menegaskan bahwa kelompoknya akan membawa kembali Carol agar dapat memasuki Alexandria dengan mudah. Carol pun memohon agar Jiro tak membuat kekacauan dan mengizinkannya pergi. Namun salah satu rekannya yang bernama Miles malah meminta Jiro untuk menangkapnya sebelum melarikan diri. Dan apakah kalian tahu apa akibat yang akan diterima ketika kita berani membuat Carol cemas? Lihatlah bro, betapa sadisnya. Miles pun tersadar dengan seluruh anggotanya yang telah terkapar tak berdaya, hingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Jiro ketika menyadari sebuah mobil mulai mendekat, yang ternyata itu adalah Morgan dan Rick yang tengah mencari keberadaan Carol saat ini. Dengan bekas insiden yang tertinggal, Rick pun segera datang mendekati Jiro untuk memastikan keadaan Carol. Namun pria itu tak memberi penjelasan hingga membuat Rick murka dan membunuhnya. Sedangkan Morgan yang terus menyisir tempat ini mulai merasa cemas karena melihat bercak darah yang tertinggal. Namun Rick memintanya untuk tetap tenang karena ia yakin bahwa Carol berhasil selamat dan belum pergi jauh meninggalkan tempat ini. Dengan itu Morgan pun kembali mengajaknya bergegas, mengingat mereka juga harus segera kembali ke camp untuk berjaga-jaga jika Xavier datang melakukan penyerangan. Miles yang melihat mereka mulai menjauh pun segera keluar dari persembunyian, dan dari raut wajahnya sudah dapat kita pastikan bahwa pria itu tak akan melupakan kejadian ini begitu saja.
Sedangkan kini Rick dan Morgan terus membelah hutan menyusuri jejak-jejak yang tertinggal hingga tanpa sengaja melihat kehadiran seseorang di sana. Rick pun memintanya untuk segera menyerahkan diri, namun pria itu menolak dan bahkan memutuskan untuk segera pergi ketika para zombie mulai mendekat. Rick pun berniat untuk melepaskan tembakan, namun lagi-lagi Morgan menghalangi hal itu dan mengajak Rick untuk menghadapi zombie-zombie yang terus berusaha menyerang. Melihat senjata yang tertinggal, Rick mengira bahwa pria misterius itu merupakan salah satu anggota dari kelompok Hilltop. Namun Morgan membantah hal itu karena ia merasa bahwa mereka berasal dari kelompok Wolves. Dengan itu, Morgan pun mulai memberanikan diri untuk memberitahu bahwa dirinya sempat menahan salah satu dari mereka ketika kegaduhan di Alexandria berlangsung. Maka dari itu, Morgan pun meminta Rick kembali ke camp mempersiapkan pertahanan karena dirinya sangat yakin dapat segera menemukan Carol dan membawanya kembali. Beralih ke perjalanan Magicom dan Glenn lalu Rosita yang pergi ke lokasi kematian Dennis, dan siapa sangka mereka melihat motor kesayangan Daryl yang telah terperosok di sana. Maka dari itu Glenn pun semakin yakin bahwa Daryl tak berada jauh dari lokasi ini dan mengajak mereka untuk segera melanjutkan pencarian. Benar saja, tak butuh pencarian yang panjang, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Daryl dan mengajaknya untuk kembali ke camp. Namun Daryl menolak hal itu karena dirinya tak akan melupakan kematian Dennis begitu saja. Terlebih lagi, ia juga merasa sangat menyesal karena telah melepaskan Dwight saat ia dapat membunuhnya tanpa berpikir kekacauan ini akan terjadi. Sehingga Rosita juga memutuskan untuk ikut pergi bersamanya. Dan setibanya di Alexandria, Rick pun kembali menemui Abraham untuk menanyakan perkembangan keamanan saat ini. Sedangkan Maggie mulai khawatir dengan keadaan Glenn, meminta Enid mendekat untuk sedikit merapikan penampilannya karena dirinya akan turun gunung untuk mencari keberadaan Glenn saat ini. Tanpa basa-basi lagi, Enid pun mengikuti perkataan Maggie. Namun siapa sangka pada saat itu tiba-tiba Maggie mengalami sebuah kontraksi dan sangat membutuhkan perawatan. Sedangkan kini Magicom dan Glenn kembali menyusuri hutan, berniat untuk kembali ke camp agar dapat bergabung bersama anggota lainnya. Namun nampaknya perjalanan itu harus terganggu karena ternyata kelompok Dwight diam-diam telah mengawasi mereka. Glenn dan Magicom pun dijadikan tahanan di sana. Daryl dan Rosita yang mengetahui hal itu pun berusaha mencari celah untuk segera menolong mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata si Dwight juga telah mengetahui keberadaannya dan kembali mengingat keadaan Maggie yang semakin memburuk. Rick yang mulai cemas pun mengajak anggota lainnya untuk membawa Maggie ke Hilltop agar mendapat perawatan yang lebih baik. Maka dari itu Rick meminta mereka semua untuk segera menyiapkan diri karena mereka akan segera memulai perjalanan. Enid yang merasa terlibat dengan keadaan Maggie pun terus memohon kepada Carl agar dapat turut serta dalam perjalanan ini. Namun tentu saja Carl tak mengizinkan hal itu karena bahaya selalu mengincar mereka di luar sana. Namun sebelum pergi meninggalkan Alexandria, Gabriel meminta Rick tetap fokus dalam perjalanan karena selama Rick pergi, dirinya lah yang akan menjaga tempat ini dan bahkan keselamatan Judith akan menjadi prioritasnya. Beralih ke Morgan yang terus menyusuri sudut kota untuk menemukan Carol dan membawanya kembali ke Alexandria. Hingga tanpa sengaja ia melihat Carol yang telah teringkup lemah dengan luka yang cukup parah di sana. Sedangkan kelompok Xavier terus saja memburu dan meneror warga-warga tak bersalah sebagai tanda kepuasan untuk mereka. Perjalanan kelompok Rick begitu menegangkan dengan keadaan Maggie yang terlihat semakin memburuk. Namun meskipun begitu, Rick tetap memintanya untuk bertahan karena ia sangat yakin bahwa Maggie akan segera pulih setelah mendapat perawatan. Hingga siapa sangka perjalanan mereka harus terhenti dengan kelompok Xavier meresahkan yang mengadang mereka di sana. Dengan itu mereka pun segera turun berniat baik untuk kesepakatan agar tak lagi terjadi perselisihan. Namun nampaknya kelompok Xavier tak ingin pertemuan ini berakhir begitu saja karena selain menginginkan semua barang berharga yang kelompok Rick miliki, mereka juga berniat untuk membunuh salah satu dari mereka sebagai tanda kepuasan diri. Tentu Rick sangat geram mendengar perkataan itu, namun ia juga sadar bahwa ada Maggie yang harus segera mendapatkan penanganan sehingga ia memutuskan untuk mengalah dan pergi dari sana. Plenty of ways to get to where you're going.
Bersamaan dengan itu Morgan juga terus merawat Carol dengan baik dan penuh kesabaran, hingga ketika ia merasa keadaan Carol mulai membaik, ia memberitahu bahwa Rick dan kawan-kawan sangat mengkhawatirkan kepergiannya. Maka dari itu Morgan sangat berharap Carol bersedia untuk ikut kembali bersamanya. Namun Carol menegaskan bahwa dirinya sudah benar-benar tak tahan lagi dengan semua kekacauan yang terjadi. Terlebih lagi kelompok Rick harus terus berjuang, dan jika kita mau bergabung bersama mereka, kita harus membunuh untuk bertahan hidup, dan saya tak mau melakukan hal itu. Morgan pun sadar betul apa yang Carol ucapkan, karena saat ini sudut pandang mereka benar-benar sama, hingga akhirnya ia kembali menegaskan kepada Morgan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Seketika Morgan pun beranjak pergi memberi ruang agar Carol dapat berpikir jernih sembari menghabiskan waktu bersama zombie di sana. Namun pada saat itu Morgan mulai sadar bahwa meninggalkan Carol sendiri adalah tindakan yang salah, hingga ketika ia berniat kembali untuk menemuinya, ternyata wanita barbar kita telah pergi entah kemana. Carol? Kini Eugene dan Rosita pun terus mencari rute terbaik yang akan mereka lewati, dan juga memastikan bahan bakar mereka cukup untuk menempuh perjalanan ini. Hingga lagi-lagi perjalanan mereka harus terhenti dengan adanya zombie yang disusun rapi seperti sate melintang memblokade jalan. People. Namun pada saat itu Aaron dan lainnya malah menyadari barang-barang milik Magicom dan Daryl yang tertinggal di sana, yang tentu saja membuat mereka semakin cemas. Hingga siapa sangka pada saat itu juga kelompok Dwight telah lama mengintai mereka dan langsung melakukan penyerangan. Sedangkan Morgan tak menyerah dan terus mencari keberadaan Carol untuk mengajaknya kembali, yang ternyata keadaan Carol kini semakin lemah dan harus menghadapi beberapa zombie yang berusaha menyerangnya. Bahkan tiba-tiba Miles juga datang mendekatinya dan mulai membalas kematian rekan-rekannya dengan menyiksa Carol secara perlahan. So here's how it's gonna go. You see there? That's a... Carol pun benar-benar terpukul, terdesak, dan tak tahu harus berbuat apa-apa lagi selain meminta Miles untuk membunuhnya. Namun nampaknya hal itu tak akan benar-benar terjadi karena Morgan datang tepat waktu dan mencoba untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut. Morgan pun meminta Miles menyerah dan memperbaiki keadaan ini, namun pria itu menolak dan benar-benar berniat menghabisi Carol, sehingga dengan berat hati Morgan harus membunuhnya. Tak lupa Morgan pun datang mendekati Carol untuk mengajaknya kembali bangkit menghadapi semua kenyataan ini, karena ia sangat yakin bahwa semua akan indah pada waktunya. Hingga siapa sangka pada saat itu dua pria datang menemui mereka dan mulai merasa iba, sehingga meminta mereka untuk bergabung bersamanya. Dan nampaknya Rick saat ini semakin bingung harus pergi kemana lagi, karena di setiap sudut jalan sudah ada kelompok Xavier yang menunggu kedatangan mereka. Bahkan meskipun masih ada 2 jalur yang belum mereka lewati, Sasha sangat yakin bahwa Xavier juga telah menutupnya. Dengan itu Eugene pun mempunyai rencana lain, di mana dirinya akan pergi mengalihkan perhatian membawa mobil ini agar Rick dan lainnya dapat segera membawa Maggie pergi dari tempat ini. Memang ini sebuah keputusan yang sulit, namun mau bagaimana lagi, tak ada cara lain yang dapat mereka lakukan. Sebelum itu Eugene juga memberikan catatan perancang senjata yang telah ia buat untuk berjaga-jaga jika dirinya tak selamat. Abraham yang mendengar hal itu pun segera mendekat dan menyampaikan kekagumannya atas keberanian Eugene di sana. Dan benar saja, mengingat larut malam mulai datang, Eugene segera meminta mereka bergegas, dan ia juga memulai menyiapkan mental untuk memulai perjalanan ini. Secara perlahan mereka terus menyusuri hutan, dan Aaron juga terus memohon agar Maggie dapat bertahan dalam situasi ini. We can do it. What? Hingga siapa sangka siulan keramat kembali terdengar, dan ternyata The Xavier telah mengintai mereka.
Jika dalam posisi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Menggali tanah lalu keluar dari tempat lain? Wah, mustahil cu. Rick pun memohon agar mereka mau berdiskusi untuk memperbaiki suasana ini. Namun dengan tegas pria itu mengatakan bahwa ini bukanlah waktunya untuk berbicara karena saat ini sudah waktunya untuk mendengarkan. Tak lupa pria itu juga meminta anggotanya membawa Daryl, Glenn dan Rosita keluar bergabung dengan yang lainnya karena ternyata mereka juga telah tertangkap, dan suasana semakin membuat mereka cemas ketika seorang pria nyentrik datang memperkenalkan diri sebagai Negan dan berniat untuk membalas kematian rekan-rekannya yang telah mati di tangan Rick dan kawan-kawan tempo hari. I'm Negan. Don't. Perlawanan Rick malah membuat Negan semakin bersemangat dan bahkan mulai memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai samsak hidup. Dan siapakah yang terpilih? Kita saksikan di season ke-7 Walking Dead season 6 selesai. Coba kalian tebak siapa yang akan dihajar dengan brutal dalam momen itu. Kalian belum tahu kan? Sama cuy, saya juga belum nonton. Jadi kalau begitu ya selebel tetong, mari kita cari tahu di season ke-7. Dan tak lupa jika ada salah kata atau alur yang melenceng dari filmnya, penyebutan tokoh yang kurang pas dan juga pengeditan yang mungkin kurang enak dipandang mata, kami selaku tim RBB mohon maklum sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, bantu channel ini OTW 1 juta subscriber di tahun 2023. Yeah.